air bagi kehidupan, terus ketersediaan air bersih. Nah, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia dengan benar. Diskusikan dengan teman sebangku. Ini Bu jelasin terjadinya siklus air itu ada 3. Nah, yaitu yang pertama penguapan. Penguapan itu evaporasi. Dan yang kedua pengembangan. Pengembangan kondensasi. Terus yang ketiga hujan. Presipitasi. Bukan pengembangan, maaf, pengembunan. Salah tulis, pengembunan. Sebelum kita belajar, kita melakukan ice breathing biar kita tambah semangat belajar. Ayo berdiri sejenak. Penjelasan tentang siklus air, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Gimana belajarnya, masih semangat? Masih. Ini kondensasi. Kondensasi yaitu uap air. Evaporasi tadi penguapan. Jadi dia menguap ke atas, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Ini uap air menuju atmosfer. Terus kondensasi itu uap air di atmosfer mengalami pengembunan, membentuk awan-awan. Pernah lihat kan yang di atas di langit yang berbentuk awan-awan? Terus awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergeseran. Awan dari geser ke sini, ke sini, ke sini. Pernah lihat kan? Nah, terus presipitasi. Titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Nah, ketika hujan itu namanya presipitasi. Terus aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kalau habis hujan apa itu namanya? Hujan besar itu pasti kan ada mengalir ke danau. Terus ini, jadi siklus air ini di pembelajaran kedua. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air untuk keperluan rumah, tangga, pertanian, industri, dan untuk
pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia dalam air. Kita senantiasa bersyukur karena air selalu tersedia di bumi. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Karena air mengalami siklus yang evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, siklus air ini merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Terus, lalu kembali ke bumi lagi. Nah, siklus terjadi melalui proses penguapan. Seperti yang Ibu lihatkan tadi fotonya. Terus pengendapan dan pengembunan. Air laut, sungai menguap akibat panas dari sinar matahari. Pernah lihat kan air yang ada asapnya itu? Nah, itu proses penguapan. Menguap ya, proses penguapan ini disebut evaporasi. Terus tumbuhan itu juga mengeluarkan uap air ke udara. Jadi uap air ini dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara itu tidak dapat lagi menampung air. Nah, jadi proses pengendapan yang disebut presipitasi. Presipitasi ini yaitu pengendapan. Terus, dan ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang membentuk awan. Proses ini pengembunan yang disebut kondensasi. Jadi, dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya berubah. Selanjutnya, ini pada gambar yang pertama. Coba ceritakan isi gambar di atas. Ini tentang apa ini? Ya, siklus air. Terus, proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut? Ada 3 proses tadi. Penguapan, pengembunan, penguapan, pengembunan, dan hujan. Terima kasih. Sudah selesai. Sudah paham semuanya? Sudah. Coba Ibu tanya, pelajaran apa yang kita pelajari hari ini? Tentang pelajaran apa? Siklus air. Tentang siklus air. Terus bagian mana yang kalian belum pahami tentang pelajaran ini? Apakah kalian sudah paham semua? Sudah. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada ketua kelas